Halo semuanya, welcome back to my podcast Bercerita. It's your host Natasha Brenda, and in today's episode we'll be talking with Dana. Dana is a friend of mine since junior high, and he now lives in Scotland. In this episode, Dana akan bercerita bagaimana pengalamannya selama dia live abroad di Skotlandia, dan how he sees life and how he tries to live in the present. Yang pastinya memengaruhi bagaimana dia mengatur rutinitasnya sehari-hari. Hai Dana. Hai Brand, akhirnya Akhirnya sekian lama kita berjumpa sudah lagi. sejak lama tidak berjumpa. Apa kabar Dana? Gue baik. Lu gimana Brand? Baik juga nggak nih? Baik, puji Tuhan baik. Kita udah lama banget loh Dan nggak ketemu. Dari kita berdua lulus SMA. SMA. Terus kuliah ke Unpad. Thank you banget hari ini udah mau diajak podcast di Bercerita. Terima kasih sebenarnya kesempatannya luar biasa. Akhirnya setelah long time ya, setelah long time kita bisa ketemu walaupun masih online. Gak apa-apa. Soalnya nih ketemunya juga jarak jauh ya Dan ya. Dan ini boleh nggak nih sebelum kita mulai podcastnya perkenalan dulu. Kalau siapa, terus boleh nggak nih diceritain sekalian background Zoom kita saat ini. Karena ini emang kita udah dari awal koordinasi. Gue pingin karena kita emang jauh di mata, semoga aja kita dekat di Zoom, kita seakan-akan ada di tempat yang sama, gitu kan? Nah, gimana yes. Jadi perkenalkan buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu siapa saya gitu ya. Nama saya Dana, nama lengkap saya Sean Profi Dana Moleti. Mungkin kalau teman-teman kuliah lebih kenal gue tuh Sean. Jadi emang gue waktu kuliah tuh dan waktu kuliah di sini juga gue perkenalkan diri gue tuh Sean karena lebih gampang di luar negeri. Sean tuh it's lebih normal, bukan lebih normal maksudnya. Akhirnya pada suatu titik gue merasa nama gue tuh banyak ininya gitu, banyak kesamaannya. Karena kalau di Indonesia kayak Sean tuh agak terlalu aneh kan ya. Dipanggilnya Sean gitu kali ya. Iya kan jadi Sean. Sekarang kalau di sini jadi Sean. Jadi ya gue tetap menjaga itu ya lebih ke Sean gitu. Cuman buat yang teman-teman SMP SMA sih ya halo yang mungkin yang mendengarkan ya gue Dana di terima kasih sekali lagi buat Brenda kesempatan untuk diundang ke sini. Gue sekarang tuh lagi sibuk menempuh master di University of Glasgow di Scotland. Gue ngambil Master of Biotechnology, dan sebelum gue ngambil Master, S1 gue di Universitas Padjadjaran, gue ngambil Biologi. Jadi emang masih nyambung kan ya, dari Biologi ke Bioteknologi gitu. Itu sih paling kesibukan gue sekarang selain belajar, nulis. Gue tuh seneng banget nulis, terus paling yang lagi gue pengen bawa lagi itu adalah foto. Gue udah lama banget nggak moto-moto gedung dan lain sebagainya, jadi gue pengen mencoba mengeluarkan sisi kreatif gue lagi gitu karena gue butuh itu. Dan konsepnya menarik sekali sih waktu Brenda bilang kayak pilih aja satu background gitu ya. Terus kepikiran tuh kayak apa ya background yang seru ya. Gue mikir oh iya mending gue kasih ini aja nih background yang bling bling gitu, kalau misalnya bisa dilihat kan bling bling. Ini sebutannya The Cloister, salah satu tempat di kampus gue. Kampus gue tuh kalau teman-teman pada nyari gitu University of Glasgow itu kan kampus gue. Itu bangunannya lumayan tua. Mungkin kalau teman-teman penggemar Harry Potter dan semacamnya gitu ya, yang banyak yang suka lihat kastil, ini salah satu tempat yang cocok untuk melanjutkan studi. Soalnya kastil banget lah univnya gitu. Ini lu sekarang Cuman salah satu kampus lo ya, lu ambasadornya ya? Iya. Bentar lagi, tolong dihubungi. Tolong. Cuman memang kelemahan bangunan tua, bangunan lama itu adalah kesannya jadi gloomy kan, kayak gloomy gitu lah. Cloister itu adalah salah satu tempat yang menurut gue identik dengan keceriaan. Karena biasanya kalau orang wisudaan, fotonya itu pasti Cloister. Kalau ada yang baru datang pertama kali, biasanya ada juga tertarik kayak foto di Cloister. Bahkan bisa foto pre-wedding kalau ada yang tertarik, itu bagus banget. Cloister kayak is the best place lah untuk for all occasion. Itu Cloister salah satu spot paling bagus. Tapi Dan apa setiap
maksudnya kayak apakah setiap waktu dia tuh kayak gini gitu loh, kayak dengan Oh, lampu-lampu yang di pilarnya itu. oke. Sebenarnya nggak setiap waktu sih. Kalau untuk lampu-lampunya lebih ke arah kalau udah malam. Kalau Oke. kalau pagi sampai sore ya seperti gloomy biasa lagi. Oke, berarti orang ke Pokoknya situ seringnya malam gitu ya. sore malam tuh udah Sore malam. Oh. The habis. ambience somehow jadi different begitu udah Iya, ada lighting gitu ya. iya. Oke. Terus Gitu. jadi sesuatu yang apa ya? Memorable buat orang-orang karena seakan-akan kayak awalnya datang ke sini untuk foto, pas di akhir juga foto di sini juga gitu ya. Benar. Jadi kayak Oh. diawali dengan kebahagiaan, ditutup pula dengan kebahagiaan. Gila, gila, Kan gila. salah Aduh, satu yang kita ingat kan pasti awal sama akhir kan, walaupun kita juga masih ingat ingat di perjalanan tengah-tengah di sih. tengahnya Cuman ya. cuman ya biasanya orang paling ingat awal akhir, jadi ya that's a uh, great way to start the journey and great way to end the journey. I see. Nah, Dan boleh nggak nih diceritain dong, maksudnya kayak gimana tuh awalnya lo bisa sampai kuliahnya di Glasgow? Oh, oke. Jadi gue tuh baru lulus sebenarnya 2021 awal. Gue tuh lulus bulan Januari setelah menempuh perjalanan skripsi yang lumayan lama. Karena gue harus bolak-balik ambil data mulu kan ke Pangandaran. Gue selesai 1 tahun untuk skripsinya, maksudnya 2021 awal gue lulus. Di situ kan sempat kepikiran tuh, biasalah habis lulus kepikirannya antara kerja lanjut kan gitu, kerja lanjut. Terus di satu sisi gue ngelihat nih apa yang lagi dalam tanda kutip booming waktu itu, baru ya kita tahu lah sekarang COVID kan booming banget kan 2021 awal tuh kayak ya maksud gue setiap berita tuh isinya COVID kan. Iya, Nah bener di sih. situ gue mikir, Trending dia. gue ya trending parah. Gue mikir ada nggak sih hal yang bisa gue pelajari dari COVID ini? Gue ngelihat apa sih yang bakal berkembang lebih lanjut ke depannya. Ada beberapa sektor. Gue ngelihat nih. IT, wah gue udah pasti nggak bisa IT. I mean, gue ngelihat coding gue langsung give up lah. Kayak gitu. Not for me gitu ya. Ya, of course. Terus gue ngelihat yang berbau matematika, fisika, oke, gue skip juga. Karena gue merasa gue juga nggak semampu itu untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan matematika sama fisika. Salah satu yang membuat gue tertarik itu sebenarnya life science ini. Karena ini kan gue masuk dalam area life science ya. Life science-nya nanti kan diturunkannya banyak. Ada biotech, biomed, dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau teman-teman pengen lanjut, bakal ada banyak listnya gitu. Ada stem cell, ada apa, itu kan macam-macam. Gue ngelihat nih, apa yang peluangnya lumayan gede di masa depan. Ya salah satunya itu bioteknologi. Karena kita kan gabungan biologi sama teknologi ya. Teknologi kan nggak bakal berhenti berkembang, dan biologi itu bakal selalu ada ilmu baru kan setiap saat gitu. Karena makhluk hidup gitu ya. gue nggak tahu sih kapan kita bisa berhenti belajar. Cuman setahu gue kayaknya dalam waktu dekat kita pasti bakal dapet sesuatu yang baru terus. Makanya kenapa alasan gue pilih biotek. Dan biotek ini kan gabungan yang tadi yang gue udah sebut ya, 2 kata. Jadi kita tuh menggunakan sesuatu dari alam, sesuatu yang istilahnya kayak hidup, sesuatu benda biologis untuk kita pakai menjadi teknologi kita. Ya, yang sederhana mungkin kalau yang suka minum wine, yang suka minum bir, itu kan semua pakai biotek. Ngebuat alkohol, yang ngebuat apa. Nah, fermentasi dan lain sebagainya. Itu sederhananya aja. Kalau mau lebih rudet, pembuatan vaksin, obat, dan lain sebagainya, itu kan juga biotek. Dan salah satu industri yang besar di dunia itu kan industri farmasi. Kayak gitu. Makanya itu alasan kenapa gue milih biotek. Nah, tadi pertanyaan belum kejawab sebenarnya. Sampai gue masuk Glasgow kan. Kenapa Glasgow gitu? Ya, nah kenapa Glasgow? Jadi gue udah milih nih, akhirnya gue pengen biotek. Gue udah milih. Gue ngelihat pilihannya kan antara 2, Inggris, kalau gue ini soalnya pilihan pribadi ya. Kalau nggak Inggris, Amerika. Gue ngelihat salah satu yang menarik di Inggris tuh ada namanya Russell Group. Russell Group itu sebuah kumpulan universitas yang memang bertujuan untuk meneliti. Saingannya ya Ivy League Amerika. Oke. Cuman gue menyadari kayak kalau misalnya gue ke Ivy League, gue masih belum bisa. Ini gue realis ya, gue bukannya pesimis, gue realis.
Gue kayaknya belum sampai ke situ gitu. Gue makanya gue geser lirikannya. Selagi karena gue juga suka Inggris kan. Gue tuh hampir kayak klub negara itu Inggris, klub bola Lebih ke sepak kesukaan dari bola Inggris. ya. Jadi maksudnya Inggris tuh memang udah di hati lah gitu. Makanya gue cek nih Russell Group kan di Inggris, tak Cambridge Oxford, udah gue skip. Gak mungkin Cambridge Oxford. Kenapa sih? Ya, gue ngeliat. Tapi gue tidak patah arang. Maksudnya Tapi gue lo nggak memang nyoba. menargetkan. Tapi lo nggak nyoba ke sana. No. Ada yang gue coba, cuman waktu itu kriterianya ternyata emang gue harus dari dokter, gak bisa dari biologi. Makanya Oke. ditolak. Berarti nggak bisa. Ya, emang nggak bisa kan. Terus gue ngeliat nih, tapi gue tuh pengennya 100 besar, Bren. Gue tuh maksudnya walaupun memang gue realis, gue nggak bisa kayak top 10 univ dunia, tapi gue pengen 100 besar nih. Gue pengen 100. Akhirnya di situ gue daftar di 2 sebenarnya. Sheffield, gue ngambil biomedik dan biotek di University of Glasgow. Jadi, nah cerita lucunya adalah dua-duanya itu kan keterima. Cuman Glasgow itu ngasih pengumumannya telat. Jadi sempat galau dulu. Oh, telat. Soalnya ada kayak transkrip gue tuh, mereka tuh butuh yang udah dilegalisir gitu loh. Padahal gue posisinya baru lulus, belum wisuda. Itu lagi baru mau deket wisuda. Jadi gue agak galau nih. Pas Sheffield, soalnya Sheffield nggak masalah. Sheffield ngeluarin kayak, oke, kita nerima lu nih. Gue tuh galau di situ kayak mikir, apa udah ya Sheffield aja gue lepas Glasgow. Cuman gue kepo banget nih sama Glasgow kan. Gue ngurusin Glasgow. Ya, gue nunggu akhirnya. Oh, ternyata kabar baik. Jadi 2 kabar baik itu dikasihnya tuh jamnya sama. Maksudnya, tapi harinya beda ya. Harinya beda karena kan Sheffield duluan. Tapi jamnya tuh selalu sama. Hari Jumat jam 10 malam, gue inget banget. Jadi itu tuh posisinya kayak udah selesai seminggu kan, itu hari-hari mau ke libur. Terus gue tuh biasanya posisinya lagi sama lagi, kayak cuman lagi chilling di depan laptop, ngelihat video-video di YouTube. Emailnya tuh masuknya kayak gitu, dua-duanya tuh sama kayak, ting, congratulations, we offer you, gitulah. Itu dua-duanya tuh jamnya sama dan reaksi gue selalu sama. Reaksi gue tuh selalu ngebuka email karena gue nggak percaya. Gue tuh orangnya nggak percayaan segitu, nggak percaya gitu. Terus congratulations, dia nggak mungkin dong bilang congratulations, you are not accepted. Iya, kan gue juga mikirnya gitu, cuman pengen ini aja biar memastikan. Takutnya congratulations apa gitu kan, di bawahnya kan beda, nggak tahu. Bener. Gue buka, 2 kali itu reaksi gue sama, gue buka, langsung gue ke orang tua gue, yang 2 kali itu juga sama, udah lagi pada tidur. Udah pada capek kan, kayak ngurusin COVID ini, kerjaan mereka kan. Dan 2 kali itu juga reaksinya juga sama sih, pada seneng. Nah, pas yang Glasgow ngeluarin ini, mulai ada pertanyaan tuh, jadi pilih yang mana? Karena kan gue harus milih. Iya, gitu. betul. Akhirnya gue pilih Glasgow. Akhirnya, karena ya yang pertama, tadi kan gue udah sebut ya, gue ke Sheffield tuh biomedik, kalau ke Glasgow bioteknologi. Jadi bioteknologi itu spektrumnya lebih luas dibanding biomedik. Karena kalau biomedik, dia langsung spesifik ke medical kan. Obat-obatan farmasi gitu lah ya. Ya, Oke. Biotek juga bisa ke situ. Cuman biotek juga bisa kayak tadi ke bir, ke wine, atau mungkin ke yang lain. Itu makanan, juga minuman, segala apa. Ya. Itu masih bisa. Berarti bahkan sampai kayak misalnya material, sekarang kan banyak kayak vegan leather gitu-gitu, itu termasuk itu ya? Ada dari biotek ya, cuman kalau yang di gua di Glasgow itu emang specifically lebih ke molekuler sih, Bren. Oh, jadi ada kerucutnya lagi. Ada kerucutnya lagi. Cuman memang bisa aja kalau kita pengen ke arah yang komersil gitu ya, kayak gitu. Cuman memang yang gue pilih itu specifically-nya ke molekuler, gen dan lain sebagainya. I see. Nah terus Dan, gue punya pertanyaan nih kan, lo itu, setahu gue, orang tua lo, gue lupa salah satu atau dua-duanya dokter. Dua-duanya. Iya, terus, nah gue punya pertanyaan, kenapa dari awal nggak pilih dokter? Ini mungkin pertanyaan klise, tapi gue penasaran nih.
pertanyaan itu bakal selalu gue jawab sama sih. Gue dari awal milih dokter kok. Oh SBM gitu. gue tuh SBM gue biologi pilihan ketiga. Oh, I see. 2 di atas dokter. Terus jadi waktu gue tuh ingat banget, gue keterima SBM itu gue baru pulang dari jalan-jalan. Pokoknya baru balik dari jalan-jalan. Jumat jam 10 malam nggak itu? Malamnya gue lupa sih. Pokoknya malam juga nih pengumumannya. Gue soalnya baru nyampe rumah malam. Gue pas abis dari liburan itu gue nyampe rumah, hal pertama yang gue lakuin tuh ngebuka pengumuman SBM. Dan sebenarnya rencananya adalah minggu depannya. Jadi gue tuh, gue pulang juga hari Jumat nggak ya? Gue lupa. Kalau nggak Jumat Sabtu deh. Gue lupa ini beneran cari. antara itu ya. Kayak Jumat hari baik. Parah. Kalau nggak Jumat Sabtu, gue pulang. Itu tuh sebenarnya Seninnya, gue tuh mau ngetes kedokteran swasta di Maranatha. Jadi udah kayak persiapan kan, kalau nggak lulus kayak gitu. Bukan pesimis ya, realis. Gue tuh orang tua gue soalnya realis juga. Jadi pas nyampe di kamar gue buka tuh. Set. Biasa kalau lu buka SBM, garisnya kan 2, ada garisnya gitu kan. Lu pernah tahu nggak sih? Nggak tahu. Jadi pengumuman SBM tuh ada garisnya. Kalau keterima hijau, kalau ditolak merah. Nah di bawah itu ada kotak kayak keterimanya kemana gitu. Gue buka hijau, terus gue diem. Hijau. Gue lihat ke bawah. Yang keterima memang pilihan ketiga biologi kan. Di situ kembali lagi mikir kayak tadi, keterimanya kan di 2 itu. Nah sekarang tuh mikirnya adalah apakah diambil atau nyoba dulu nih ke Maranatha. Jujur gue blindly made a decision bahwa gue pilih ke Unpad aja. Gue beneran buta, itu sebuta itu. Kalau misalnya gue bisa jelasin tuh kayak gue nggak tahu mau ngapain setelah lulus dengan gue ngambil biologi sebenarnya. Cuman gue memang pada beberapa istilahnya kayak pilihan-pilihan besar dalam hidup gue tuh nggak bisa jelasin kenapa gue milih. Cuman emang luar biasanya adalah at the end it always work out gitu. In some miraculous way. Yeah. And I don't know why, cuman memang Tuhan sebaik itu gitu di kehidupan gue. Jadi akhirnya gue memilih biologi, gue jalanin tuh kan. Semester 1 gue beneran down parah, nggak ngerti gue soalnya seluas itu kan, biologi itu seluas itu. Gue kira kayak biologi masih deket lah ya sama kedokteran, biasa kayak dia paling ya deket plus minus lah. Pas dikasih semester 1 ajaran Bu Siska masih masuk nggak tuh ketika lu kuliah? Aduh, ajaran Bu Siska masih, cuman lebih luas lagi, Bren, parah. Lebih banyak lagi. Itu kayak kita belajar kan, jatuhnya belajarnya hampir semua ya. Tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dia emang dipelajari semua kan. Itu gue sempet IPK-nya agak down lah semester 1, 2,45 kalau gue nggak salah ingat. Itu paling rendah gue di titik di situ. Gue lulusnya 3,3. Wah, gue ngejar parah sih. Itu genjotnya masih berat ya. 2,45 sampai 3,3 tuh perjuangan darah penghabisan gue dulu. Pokoknya saya kayak gue down parah di semester 1. Di semester 2 sebenarnya ada kesempatan gitu loh. Kayak ayo SBM lagi. Ayo SBM lagi. Cuman Hamin 1 SBM, entah kenapa gue sakit. Jadi gue nggak jadi SBM lagi gitu. Dan itu salah satu, gue nggak tahu ya. Gue tuh mungkin banyak orang yang pengen gue jadi dokter. Banyak orang yang pengen gue jadi dokter pada saat itu. Cuman somehow Tuhan kayak nutup jalan semuanya gitu, ben gue jadi dokter. Ya oke lah, gue waktu itu nggak mengerti, mungkin gue lebih mengerti sekarang gitu, bahwa ya jalan gue kan akhirnya kesini dan lo happy kan, dan sebagainya gitu ya, and I felt happy. Jadi oke lah, di semester 1-2 gue agak tersendat-sendat, mulai tuh gue kejar sampai semester akhir. Nah di semester akhir gue juga agak tersendat lagi karena lumayan banyak hal lah yang jadi komplikasi di skripsi gue gitu. Ada beberapa hal yang menghambat. Di situ juga gue
agak down lagi tuh kayak ini harus gimana sih? Maksudnya gue harus gimana? Nah, ternyata puji Tuhannya lagi setelah yang tadi yang gue bilang, setelah gue lulus, gue nggak dikasih waktu lama untuk bingung gue harus ngapain gitu loh. Kayak langsung cus ke Scotland gitu. Walaupun memang persiapannya banyak hal yang ngeselin kan lagi COVID juga dan sebagainya gitu. Cuman ya akhirnya gitu. Jadi ya mungkin pertanyaannya kalau misalnya gue nggak pengen jadi dokter, nggak juga, salah. Gue sempet pengen pengen jadi dokter, gue sempet milih jadi dokter, cuman memang dikasih jalan yang lain, dan ternyata jalan yang lain itu ya anggapannya gue menjalaninya dengan luar biasa sih. Itu sih. Iyalah, gue juga percayalah kayak gitu, maksudnya udah, lo kan bikin keputusan itu kayak it feels right, ya kan? Pas lo jalanin, terus ternyata lanjut, dan ternyata it works for you. Yeah, and I felt grateful every day for that. Gitu sih. Nah, dan gue ada pertanyaan nih kan, lu berarti keterima di Glasgow itu kapan tuh? 2021. Oh, 2021 dong. Gue kan baru bisa apply setelah lulus. Oke. 2021. Kan kita mengalami pandemi ini udah hampir 2 tahun ya. Beneran dikit lagi. What were you thinking, kayak kenapa lo ambil kuliah lagi dengan keadaan yang kayak apa ya, uncertain aja gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak gue waktu itu pas gue memutuskan untuk kuliah keluar, tuh gue pikir gue bakal bisa jalan-jalan dan I see. tahu kan? Tapi tapi ketika gue udah berangkat dari sana kan kenyataannya berbeda. Nah, gue pengen tahu nih, kalau lu apa yang membuat lu kayak ya udah deh, gue tetap berangkat deh walaupun dengan keadaan yang uncertain kayak gini gitu loh. Sebenarnya. Jadi setelah ini gue kasih kayak masukan aja buat teman-teman yang siapa tahu mau lanjut lagi gitu ya. Jadi sebenarnya di beberapa univ di UK itu sebenarnya kalau misalnya udah keterima terus kenapa, kalau misalnya kita pakai agent, gue kan pakai agent juga lah. Gue nggak bisa sebut nama agent, ini ada agent, bisa cari sendiri di Google karena mereka tidak sponsor episode Anda, jadi saya tidak bisa ngomong agent saya apa gitu ya. Cuman pada sebagian agent itu bisa kayak diundur gitu, Brand. Misalnya lu keterima tahun ini nih, masuknya bisa tahun depan. Tapi memang harus ada obrolan dulu kayak gitu. Cuman memang gue bukan gimana ya? Gue tidak berencana pergi tahun ini, Brand. Gue tuh sebenarnya rencana awalnya adalah gue kepo. Gue tuh orangnya kan sangat kepo ya. Jadi gue kayak oke, gue apply aja nih. Keterima nggak keterima urusan kedua. Maksudnya setelah keterima atau nggak keterima, misalnya gue kan mikirnya gitu ya, gue apply dulu, habis itu keterima nggak terima urusan kedua. Nah pas keterima atau nggak keterima, gue cuman pengen fun dulu gitu loh di momen itu. Berangkat atau berangkatnya urusan ketiga. itu prinsip gue pertama sebenarnya. Gitu terus ya. Gitu. Jadi istilahnya kayak gue tuh selalu nge-assess hidup gue tuh berdasarkan yang terjadi hari ini, Brand. Mungkin kalau misalnya Brenda atau yang lain pernah dengar, kita cuma bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol. Makanya apa yang selalu gue fokuskan adalah apa yang bisa gue lakuin sekarang. Kayak gitu. Jadi kenapa gue bisa berangkat juga adalah karena memang ketika gue fokus ngelakuin hal yang harus gue lakuin, itu nggak ada hambatan, bukan nggak ada hambatan ya, ada hambatan, tapi nggak ada hambatan yang bener-bener ngebuat kayak, oke, border UK ditutup, itu kan nggak mungkin gue datang juga dong, kayak gitu. Jadi gue cuman fokus di saat itu gue harus ngelakuin apa, dan ternyata setelah gue ngelakuin semua hal dengan benar, gue masih bisa berangkat kayak gitu. Tadi memang pernyataannya menarik kan. Dengan semua uncertain yang terjadi di dunia ini, cuman bukannya emang dari awal dunia tuh selalu uncertain ya? I mean, bukan cuma gara-gara COVID doang kan dunia jadi uncertain? Iya sih, benar. Iya kan? Maksud gue, it adds up the uncertainties gitu kali ya, COVID. Nah, oke. Itu juga itu enggak salah sih. Jadi uncertainty-nya kan naik ya, masalahnya makin banyak. Cuman gue selalu percaya sih, Tuhan kita kan selalu lebih besar ya. So nothing's gonna stop. Sebenarnya gue selalu percaya juga gak ada yang bakal berhentiin kita
kalau Tuhan bilang jalan terus. Emang berencana Ya, ini Emang kalau emang ya masih rencana Tuhan pasti bakal terlaksana. dan puji Tuhannya sampai sini juga gue masih punya kesempatan kemarin ke London. Orang lagi itu juga gue merasa sedikit bersalah sih, orang pada lagi Omicron kan, gue cabut ke London. Puji Tuhannya lagi, wah itu epic juga tuh ke London tuh. Temen gue tuh punya ini kayak ada application gitu namanya NHS aplikasi kan. Itu bakal warning kalau ada orang yang terkena COVID di sekitar kita. Range-nya itu 25 meter Wow. apa 10 meter. Itu ada kayak gitu di sini. Itu setiap sehari itu ada yang masuk kayak there are something infected by, itu selalu ada dan Serem banget. emang puji Tuhannya lagi jadi kita tuh berangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tuh sampai kita pulang semua sehat dan tidak kenapa-kenapa. Kita tes PCR, kita antigen setiap hari. Jadi di sini tuh antigennya kan gratis ya, sisa minta doang. Wah, Kayak gila. alatnya tuh kita minta doang gratis, kita Iya. ngelakuin sendiri. Itu memang dikasihkan sama pemerintah sini. Oke. Kita setiap hari ngelakuin itu dan negatif terus. Kayak gitu. Jadi memang ya mungkin rencana Tuhan kita boleh jalan-jalan dikit. Sebelum Omikronnya misalnya makin ganas, karena kita mulai nutup lagi nih sekarang. Udah mulai pembatasan lagi di sini. Kayak gitu. Oke. Kalau di sana saat ini pembatasannya kayak gimana tuh? Dan kalau di Scotland ya, di Scotland kalau misalnya kita di tempat terbuka itu masih boleh buka masker, masih boleh untuk buka masker. Kalau masuk ke dalam ruangan tertutup, apapun itu, entah itu mobil, entah itu kereta, pesawat, rumah, apartemen, apapun itu, bar, pub, sebutin aja restoran, itu kita memang harus pakai masker. Oke. Dan gue lupa inget nih, kalau nggak salah pub atau restorannya udah mulai berkurang lagi, udah nggak bisa 100% kapasitasnya. Dan ada peraturan yang baru, jadi kalau kumpul itu cuma bisa dari 3 households. Jadi kayak dari 3 tempat. Misalnya kita ketemu bertiga nih, kan Iya. A dari flat A, ya itu udah maksimal kayak gitu. Lagi digituin. Nah, dan lu udah tinggal di Scotland berarti berapa lama? Bentar, gue nyampe Scotland tuh September akhir. September, November, Desember, Januari. Ya kurang lebih baru 3 bulanan lah gue di sini. Oke. Terus kira-kira menurut lo nih, kalau lo harus describe Scotland in 3 words, kira-kira lo bakal describe Scotland as? One of the warmest. Ini lucu nih. Kotanya tuh dingin banget. Orangnya tuh anget banget. Wow. Jadi kayak gue pernah kayak waktu itu lagi iseng bawa GoPro. Gue tuh kan sambil nge-shoot video, gue tuh sambil mikir sebenarnya kayak footage ini bagusnya gimana ya? Ya buat nge-vlog nih. Ada orang not really vlog karena gue lebih ke arah kayak cinematic video gitu. Oke. Gue lebih demen ke arah situ kan. Terus gue lagi kayak mikirin gitu, gue ditepuk gitu sama orang. Dia nanya, "Are you okay, man?" Itu totally random stranger in the street loh. Totally random stranger. Gara-gara muka lu bingung. Iya, muka gue tuh bingung karena gue lagi mikir, footage ini bagusnya gimana ya, footage ini naruhnya gimana ya. Nah itu apa kayak gitu. Terus ada juga satu kesempatan kayak, jadi di sini klub bola itu kan Celtic sama Ranger ya. Terus abis itu gue lupa salah satu lagi main gitu, terus menang kan. Selebrasi nih. Dia datang ke gue terus kayak seneng gitu, kayak ngerayain sama gue, padahal gue juga stranger ya, gue nggak tahu dulu siapa, nggak kenal ini. Jadi emang sehangat itu orangnya. Cuman kalau kotanya nih ya, kotanya tuh salah satu hal yang harus dibawa kalau ke sini memang tolak angin sih. It's one big windy city, it's totally windy. Jadi kalau misalnya di sini tuh sebenarnya gue nggak masalah sama dingin ya, Bren. Kayak silakan mau kasih gue minusan di sini silakan, asal kalau bisa nggak ada angin. Iya sih. Anginnya tuh aduh. Itu angin tuh rasanya kayak menusuk dan gue kasih gambaran. Suhu bisa 1 misalnya. Feels like-nya bisa sampai -3.
gak angin. Gila sih. Iya sih. Jadi memang seangin itu, sedingin itu. Ini Kayak berarti gitu. pesan untuk teman-teman kalau pergi ke Scotland, bawalah Tolak obat-obatan angin. tolak angin atau antangin yang memang andalan gitu ya. Andalan parah. Karena kalau enggak sih, ya paling kerokan lah ya, pakai koin bisa. Orang sana kalau tahu kita kerokan bingung kali Dan. Iya. Tapi kalau di sini mah mereka udah kebal, Bren. Pusing gue liatnya. Iya Lagi sih. suhu, Ya, mereka tinggal lagi di suhu sana dari whole life. lagi Iya suhu nggak sih? 2 derajat, orang cuma pakai kaos sama apa? Celana olahraga lari. Oh, gila Gue banget. ngerti sih itu anget kan, itu anget. Cuman masih nggak make sense di gue. Ya 2 dingin lah, derajat Be. dia cuman pakai kaos buat lari, nggak pakai jaket gitu, Iya. kaos doang sama celana pendek Dia aja. punya toleransi udah tinggi ya untuk Ya, untuk memang dingin itu. iya. Oke. Nah tadi lo belum jawab gue nih, lo kan cold place, tapi the people are warm, ya kan, warm hearted. Terus Ya. apa lagi nih? Kalau gue gambarkan Scotland ya, gue pernah baca quotes tapi gue lupa quotes dari siapa. Pokoknya kalau misalnya mendarat di Scotland, itu kita tuh kayak mundur ke masa lampau. Karena ini menarik nih, karena bangunan di sini masih sudah setua itu. Berarti dia banyak heritage building yang emang nggak di rebuild atau reconstruct ya? Ya, itu satu. Dan yang kedua, bahkan yang bukan heritage-nya pun itu masih gayanya itu masih gaya tua. Anggaplah kalau misalnya kita ngomong University of Glasgow-nya aja ya. Di University of Glasgow itu kan ada istilahnya bukan 2 gedung sih, 2 sisi kalau gue bilangnya. Gedung-gedung yang masih tua, yang istilahnya kayak kan kita tuh, jadi University of Glasgow tuh nomor 4 tertua di dunia setahu gue dibangun. Itu 1400-an gue lupa. Itu ya kalau misalnya pada pengen kuliah di Hogwarts, selamat datang di University of Glasgow. Feels Hogwarts-nya sangat mirip ya, kayak kastil sangat gitu. mirip. Kalau nggak percaya, cek aja reels di Instagram. Pasti ada deh yang buat reels Hogwarts School di University of Glasgow, karena memang semirip itu. Penasaran gue. Nah, memang semirip itu. University of Glasgow tuh setua itu, semirip itu, dan ya. Iya, wey. Wow. Emang makanya kenapa, apalagi kalau mungkin yang suka fotografi di landscape ya, landscape photographer atau surganya ya. Surganya parah sih. Beautiful. Ini Gothic architecture ya kelihatannya. Keren. Lu tuh udah on campus belum sih belajarnya? Tergantung ini ya, Brand, tergantung jurusannya. Ada beberapa yang memang pembelajaran teorinya sudah on campus. Kalau gua sebenarnya karena gua kan dibagi 2 ya, teori sama praktikum. Lab gua tuh udah full on campus. Tapi gua korbanin teori gua jadi full online. Gitu kalau gua. Jadi kayak teorinya online, full online, si labnya full kampus. Nah, untuk orang yang udah 3 bulanan di Glasgow, menurut lo, kalau ada orang yang mau pergi ke sana, kira-kira harus pergi ke tempat apa aja? Kan lo kemarin gue lihat lo udah jalan-jalan terus kan si Iman. Ini pertanyaan menarik. Di Glasgow-nya ya, di Glasgow-nya berarti ya. Iya deh, di Glasgow-nya. Apa? Atau gini, satu di Glasgow, terus juga di Scotland, coba. Oke. Di Glasgow dulu. Di Glasgow yang paling terkenal pasti kalau yang udah di sini pasti pernah dengar namanya Necropolis. Oke, Artu. Necropolis itu kuburan. Tapi gue nggak ngerti, somehow memang jadi tempat wisata. Bagus bisa ya, datang buat foto-foto. Yang pertama bagus, yang kedua dia bukit. Jadi lu bisa ngelihat kota Glasgow sebagai kalau misalnya lu naik ke atas ya gitu, Necropolis, lu bisa kayak ngelihat kota Glasgow. Itu salah satu yang paling menurut gue paling harus lu kunjungin sih. Yang kedua, kalau misalnya yang tadi udah kesebut juga, kalau misalnya lu pengen ke yang Hogwartson, selamat datang, silakan ke University of Glasgow-nya aja. Setahu gue ya. Bisa, maksudnya masuknya juga nggak maksudnya free kan, bebas gitu untuk ngelihat
gaya bangunannya itu totally free, jadi bisa datang nikmatin aja gitu. Buat yang pengen nikmatin Hogwarts, kalau yang Atau suka Harry Gothic Potter banget architecture ya. ya, atau Gothic architecture. Terus yang ketiga, kalau memang pengen istilahnya kayak pengen olahraga atau pengen misalnya kayak lari ya, mungkin yang tadi udah kesebut lari atau jalan. Sebenarnya di sini jalannya itu enak banget, sepi, bukan sepi, lebih tidak crowded dibanding London. Jadi maksudnya enak untuk enjoy the time, enak untuk enjoy the space gitu. Kalau yang emang demen, karena gue salah satu cara untuk stress relief gue tuh jalan. Kadang kayak kalau misalnya udah jam 5 sore, 6 sore gue keluar habis seharian di kamar gitu ya, gue jalan. Itu enak banget. Iya. Terus kita kayak cuma itu doang sih kalau di Glasgow ya, kalau misalnya pengalaman gue gitu. Kalau misalnya ke Scotland ya, ke Scotland paling kita harus ke ibu kotanya sih, ke Edinburgh. Edinburgh itu salah satu kota yang bagus juga menurut gue, apalagi kalau yang tadi pengen sama ngelihat gaya bangunan yang tua. Di Edinburgh juga ada kastilnya, jadi maksudnya lebih bervariasi lagi gitu. Di Edinburgh ada kastilnya, ada banyak bangunan-bangunan yang lebih tua lagi menurut gue kalau di Edinburgh. Terus kalau misalnya di sekitaran Scotland selain Edinburgh, yang suka golf, kalau gue nggak salah ingat, St Andrews, salah satu tempat awal mula golf dibuat, kalau gue nggak salah ingat juga ya, itu St Andrews. Kalau yang suka istilahnya kayak camping di mana tuh namanya, di lapangan kan, di alam, ngelihat alam luas, bisa ke kota namanya Inverness atau ke area Highland, ada namanya area Highland gitu, dia lebih ke arah utara lagi. Di situ setahu gue juga masih dapat bisa lihat aurora borealis, tapi gue belum sempet tuh, gue harus ngejar ke situ ya, ke arah atas. Itu pasti bagus banget tuh lo kalau foto-foto deh kan. Parah kan aurora borealis. Terus kalau yang terakhir gue karena belum terlalu gue kan belum sempet muter semua Scotland ya. Ada namanya Scotland 500. Jadi itu tuh bukan trek sih, itu tuh jalur kayak kita ngelewatin pinggir-pinggiran Scotland dari gue lupa, dari bawah ke atas ke bawah, di kayak muterin Scotlandnya lagi gitu. Nah itu ngelewatin banyak kota yang menarik, makanya disebutnya Scotland 500. 500. Ya, 500. Oh, 500. Gue kayak, mereka bahasanya kayak Indonesia ya. No, Scotland 500. Angka brand, Scotland 500 itu dalam angka. Not, bukan ditulis Scotland 500. Tapi dan ini bener deh, bahasa kita tuh saya ada banyak mirip-mirip sama bahasa lain, jadi gue kayak mungkin Scotland ada ya. Gue bener, Filipina, India kan kayak ada mirip-miripnya. Nah, dan tadi lu sempat sebut stress relief ya kan. Nah, gue penasaran nih, sebelum lo ke Scotland itu kan maksudnya kan lo ada di Indo dengan segala apa ya, saya ingat gue tuh soalnya Indo sempat yang kayak bener-bener separah itu, keluarga gue yang bener-bener takut keluar. What do you do, kayak how do you cope with the stress gitu loh? What is your version of self care selama di Indo? Waduh, ini menarik sih, self care ya, self care. Mungkin gue nggak tahu ini self care atau bukan, cuman gue punya cara untuk gue tidak, dalam tanda kutip, tidak gila gitu selama gue di stress lockdown. reliever ya. Ya, satu cara yang gue lakuin adalah gue ngelakuin hal yang sama setiap hari di jam yang sama. Kayak gue ngebuat jadwal. Oh, jadi kayak ada rutin ya setiap hari. Ya, gue buat sebuah rutinitas yang setiap hari harus gue lakuin. Kenapa? Karena gue tahu, gue kalau dikasih pilihan gue yang stres. Kayak gue harus ngapain ya? Terus kalau misalnya gue tahu gue nggak punya pilihan gue harus ngapain, gue stres tuh. Dibanding gue stres karena gue harus milih, mending gue udah buat hidup gue kayak, oke, jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Dan gue sempat kemarin dengar episode pertama ya kalau nggak salah, sama Phoebe kalau gue nggak salah. Iya, benar-benar. Gue yang lucunya adalah di rutinitas itu ternyata gue menemukan freedom. Gue nggak merasa terkungkung sama rutinitas gue gitu. Dan itu hal yang selalu gue bilang sih ke semua orang yang
berencana pengen buat rutinitas juga ya. Karena orang kalau buat jadwal tuh kesannya kayak, aduh, kayak penjara ya. Kan kayak, Iya, lu kayak apa sih, kayak artis aja lo ada jadwalnya gitu ya. Atau maksudnya kayak kita takutnya jadi malah terbebani kan, jam segini harus belajar, jam segini gimana. Nah, gue berusaha buat jadwal. Jadi gue tuh nanya gini, gue buat jadwal berdasarkan kalau ini hari yang paling indah di hidup gue tuh mau ngapain. Oh gitu caranya. Gue buat jadwalnya lebih ke situ. Jadinya ketika gue lihat jadwal gue pengen ngelakuin apa yang udah gue tulis di jadwal gue. Instead of gue lari dari jadwal gue gitu. Karena dulu jadwal gue maksudnya ini bukan kali pertama lah gue buat jadwal. Gue dari kecil tuh udah sering buat jadwal. Cuma selalu nggak gue taatin. Kenapa? Karena setiap kali gue lihat jadwal gue stres. Itu jadwal yang istilahnya kayak yang ngebuat wajiban kan ngelihatnya lo. Iya, istilahnya kayak gue ngelihat jadwal itu malah gue nggak punya jadwal. Makanya gue selalu bilang ke orang-orang yang buat jadwal adalah buatlah jadwal itu not really pretty tapi senyaman mungkin gitu. Karena jadwal itu kan kita yang buat. Bener. Misalnya kayak kita yang buat untuk kita kan. Bener. Iya kan, maksudnya bisa dilihat lah seberapa, kok gue nggak tahu sih ini kalau gue sota ya, cuman seberapa besar kita sayang terhadap diri kita itu juga bisa dilihat di jadwal kita. Seberapa balance, gue nggak bisa bilang, maksudnya bukan balance sih, seberapa kenal kita dengan diri kita tuh juga bisa kita lihat di jadwal kita. Bener. Kayak gitu, makanya. Bener sih, gue beneran bisa relate dengan itu, walaupun gue selama ini gue nggak pernah bikin jadwal untuk, maksudnya kayak gue hari ini ngapain apa, tapi gue beneran bisa relate bahwa kalau kita emang bikin jadwal buat diri kita sendiri, artinya kita yang pasti pertama kita harus kenal diri kita, bener nggak? Lo harus tahu kira-kira lo sehari ini lo ngerasa produktif, tapi habis itu lo kecapean setengah mati sampai bener-bener kayak udah nggak ada rest sama sekali, nggak bagus. Artinya karena lo kenal diri lo bikin balance dalam hidup lo, dan yang terakhir menurut gue menarik adalah having something to look forward to. Iya. Iya kan? Ini menarik sih. Itu gue juga kaget sih. Gue nggak nyangka kayak gue menemukan itu freedom loh. Bayangin gue menemukan freedom dalam di saat jadwal hidup gue terkungkung. Aneh nggak? Aneh. Cuman nggak tahu itu cara gue, itu cara ultimate gue lah selama cuman itu sih sebenarnya. Cuman itu yang gue lakuin selama di lockdown 6 bulan. Itu yang membuat gue tetap stay sane gitu. Tetap. Tapi kira-kira apa yang lu selipin ke dalam situ? Maksudnya kayak pasti kan ada tuh kegiatan-kegiatan setidaknya yang entertaining buat lu stress reliever, kan nggak semuanya produktif kan pasti. Oke. Gue setiap hari selalu menyelipkan olahraga. Karena gue yakin di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana incorporate sano. Gila, parah banget ya. Gue masih ingat banget. Mensana incorporate sano. Gue selalu menyelipkan olahraga di hari-hari ya. Hari-hari gue. Minimal 30 menit lah. Kalau nggak sanggup sejam, 2 jam. Minimal 30 menit, that's fine. Itu yang selalu gue masukin. Itu yang pertama gue masukin pagi. Olahraga. Yang kedua, gue lebih ke arah sore sih. Kalau gue lebih tipe yang arah sore atau malam. Olahraga aja, habis olahraga bisa tidur. Melakukan kegiatan ya. Ya, gue lebih ke situ. Karena gue kan gue nggak bisa minum kopi. Kalau gue olahraganya pagi, tenaga gue habis duluan. Gue udah pernah nyoba tuh, gue nggak pengen ngapa-ngapain lagi nih, makanya gue langsung, since jamnya gue nggak bisa di jam pagi, gue gantinya. Makanya di sini juga gue nge-gym biasanya jam 11 malam, Bren. Kayak abis udah kelar. Jam 11 sampai jam 12 biasanya. Kayak udah kelar semua baru gue nge-gym kayak gitu. Olahraga tuh selalu gue masukin yang pertama. Yang kedua, gue tadi udah gue bilang sih di awal, gue demen nulis. Gue udah bilang kan di awal. Iya bener. Nulis apa tuh, Dan? Tadi gue mau nanya. Yang sekarang lagi gue garap tuh ada buku. Cuman gue nggak tahu nih, gue inceran gue setahun 2 tahun sih kelar. Buku dalam bahasa Inggris. Jadi gue selalu spare time gitu ya setiap hari 15, 20 menit, 30 menit untuk ngelakuin apa yang gue seneng. Gue kan seneng nulis, gue selalu spare time. Nah, triknya adalah gue selalu menyisipkan waktu itu, si 30 menit untuk menulis, itu setelah gue ngelakuin kewajiban. Misalnya gini, misalnya sekarang tuh rutinitas gue nge-lab
dan belajar tuh dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Anggaplah gitu. Habis itu gue habis nge-lab misalnya mandi, makan, istirahat jam 6. Nah, di jam 6 sampai jam setengah 7, gue kasih waktu gue buat nulis. Kayak gitu. Oh, Jadi kayak kayak reward setiap hari ya? itu ya. Karena nih ini juga gue kasih insight nih ya. Insight. Manusia tuh susah untuk ngelakuin hal baik dalam jangka waktu yang panjang. Kayak gini, maksudnya kayak gini. Itulah kenapa disiplin kayak misalnya kita olahraga setiap hari dan lain sebagainya, hal yang positif kayak belajar setiap hari itu susah. Lebih gampang kayak kita main game setiap hari itu lebih gampang loh dibanding kita belajar setiap hari. Iyalah orang Iya emang. nggak sih? Santai. Nah, alasannya di situ. Alasannya karena bagian istilahnya kayak bagian otak yang self reward yang kayak nyala ya. Kan bagian otak kita tuh sebutannya kayak nyala ya kalau ada sesuatu yang kena triggernya. Bagian otak yang self rewarding. Ya, bagian otak yang self rewarding itu lumayan take up space di otak gitu. Pantas ya. Itu salah satunya. Salah duanya adalah karena beberapa hal yang negatif itu sebenarnya terlihat lebih menarik untuk kita survive di hari-hari itu. Anggaplah gini. Hal negatif yang gue bilang misalnya kalau lu lagi diet, hal negatifnya apa coba? Makan manis. Ya, makan manis, misalnya minum manis gitu. Tapi kalau kita lihat, untuk bertahan hidup kita butuh kalori kan? Di situ otak purba kita sebutannya. Ada otak reptil sebutannya. Otak reptil kita bakal ngambil alih kayak, udah makan aja makanan manis, nggak apa-apa, lu butuh bertahan hidup. Oh gitu ya? Menghalalkan segala cara ya? Nah, iya. Nah, to trick that part, untuk menyiasati hal seperti itu, untuk membuat gue tetap motivate setiap saat, karena nih gue kasih insight lagi nih, motivasi itu datangnya bukan dari luar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering melihat video motivasi, kalau motivasinya belum datang dari dalam, itu bertahan 1-2 hari lah paling. Mau berapa ribu video pun ya. Kita ngomongin motivasi nih, Bren, itu hubungannya sama hormon sebenarnya. Hubungannya sama hormon. Hormon yang bikin kita bahagia itu membuat kita pengen ngelakuin hal itu. Oh, jadi endorfin berarti? Endorfin tuh bakal ngedorong kita untuk ngelakuin hal yang buat kita bahagia. Oh, motivasi. Kalau kita lagi ngelakuin hal itu, kita ngerasa stres, kita bakal berhenti. Jadi hormon stres itu bakal ngebuat kita mempertimbangkan lagi apakah kita harus melakukan itu atau enggak. Yang terakhir, kalau hormon stresnya naik, itu kita bakal dimotivated untuk ngelakuin hal itu. Jadi motivasi itu hubungannya sama hormon. Menarik ya. Nah, kita harus cari cara nih, pinter-pinter kalau untuk mau memotivasi tubuh kita. Intinya cuma satu, kita harus take care hormon yang keluar di dalam tubuh kita gitu. Makanya ada orang yang bisa belajar lama, ada orang yang cuma bisa sebentar, ada orang yang nggak mau belajar. Kalau yang belajar lama, berarti endorfinnya lagi naik. Kalau yang tiba-tiba belajarnya cuma bentar, stresnya tiba-tiba ada tuh, hormon stresnya muncul. Kalau dia nggak mau belajar, hormon stresnya meningkat. Gitu doang. Itu apply ke semua hal. Dan jadi ngaruh ke ketika lo belajar bentar, itu mungkin karena lo kayak, gue belajar nggak bisa-bisa nih, gue jadi kesel. Tapi ketika lo motivated, lo jadi belajarnya lebih cepat, lebih bisa dapet, lo jadi mau lebih, iya. Jadi sebenarnya intinya gitu, kenapa gue berusaha untuk memberikan hadiah. Ini nggak harus nulis sih, apapun bisa ya, kayak mungkin Brenda suka, let's say Netflix atau apapun itu dengan musik, kasih aja waktu 30 menit sejam. Setiap habis ngelakuin hal yang berat banget gitu. Gitu, itu cara gue. Kocak lagi. Jadi ada ke biologinya ya, emang anak biologi sebenarnya. Ada. Perilaku kita tuh tidak terlepas sama apa yang terjadi di dalam tubuh kita, bener. Itu yang gue pelajari. Iya. Ih, menarik ya. Oke. Terus bukunya tentang apa nih? Kita boleh dikasih spoiler ya nih sedikit. Spoilernya tentang apa?
failure sama rejection. Cuman gue pengen ngebuat kita tuh lebih terbiasa sama failure sama rejection gitu loh. Maksudnya bahwa kita tuh sering, gue tuh bilangnya apa ya? Mungkin bukan normalisasi ya. Cuman kita selalu menganggap bahwa ketika kita fail, ketika kita ditolak, ketika kita gagal dan ditolak, itu kayak itu langsung menggambarkan seluruh hidup kita gitu. Iya sih, benar sih. Ngerti Gue kayak ada. Gue lagi berusaha untuk bilang bahwa it's okay untuk gagal dan untuk fail, untuk ditolak, dan gue pengen ngebuat bahwa gue juga bukan ngebuat bahwa sih, kayak gue pengen ngasih insight yang beda gitu. Gimana cara kita ngelihat fail sama rejection itu sih yang pengen gue. Tapi cara nge-shift perspektifnya supaya nggak ngelihat yang kita lakuin itu gagal, tapi bukan kita yang jadi failure-nya gitu kan. Istilahnya kita bisa gagal, tapi belum tentu kita failure sih. We may fail, but we are not a failure until the end gitu kalau menurut gue. Kita kayaknya nggak bakal jadi failure kecuali kalau kita memutuskan untuk kita jadi failure ya. Benar. Fail dan rejection itu tidak menggambarkan siapa kita guys. Itu yang pengen gue tulis. Interesting. Nanti dihubungin sama biologi juga, ini menarik. Ada kayak sedikit ada gue ini. Parah ya. Oke, nah terus Dan kalau selama di sini berarti olahraga masih nge-gym ya kan? Rutin masih dibuat nggak tuh? Di Scotland maksud gue. Iya, di Scotland. Nge-gym masih gue rutinin 3 kali seminggu itu paling minimal. Gue juga masih ya tadi yang kayak gue bilang jalan-jalan random walking aja kalau sore-sore buat itu out of the gym part ya. Iya. Jalan-jalan random walking aja ngelihat banyak orang gitu. Terus habis itu gue juga masih tadi yang untuk bagian menulis gue juga masih masukin ke keseharian gue. Sisanya lebih fluid sih. Kayak misalnya intinya kayak misalnya dari jam 9 sampai jam 5 waktu gue buat belajar nih. Itu mungkin metodenya bisa beda ya, kayak oke lah hari ini kita belajar teori nih, besok misalnya nge-lab, besok lagi teori, ya nggak apa-apa gitu. Asal udah gue kasih waktu misalnya 9 sampai 5. Kayak orang kerja kan 9 sampai 5. Gue nge-treat akademik gue kayak orang kerja aja 9 sampai 5. It feels like that. Iya, biar biasa nanti ya kalau udah di dunia kerja kan. Benar sih. Nah, Dan, kalau lo suruh sebutin 3 makanan atau minuman yang harus dicoba di Scotland. Gue paling gak bisa nih pertanyaan ini. Gue minuman ya, gue lebih ke arah minuman sih. Kalau makanan soalnya gue jarang makan makanan. Jadi kayak makanya sama kayak restoran western aja brand di Indo, kayak misalnya makan steak, makan hamburger, pasta. Ya maksudnya itu kan bukan dari Scotland kan, jelas kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke arah minum sih. Yang pertama karena di sini banyak penyulingan bir. Jadi menurut gue ada beberapa bir yang istilahnya kayak lumayan enak lah. Ada nama mereknya Tennent's, itu dari Scotland, penyulingannya dari Scotland. Kalau menurut gue ya lumayan oke. Terus yang kedua, jelas karena di sini sangat dingin, kembali nomor 2 juga minuman beralkohol, mungkin wine gitu. Ya, gue udah ini langsung dari 18 plus aja podcastnya. Yang ketiga liquor jelas. Ini tuh alkohol kamu jahat tapi enak lu ya, Dan nih. Iya, jelas. Kalau di sini nggak jahat, Ben. Di sini baik kan. Nggak jahat ya. Karena untuk hangat kan. Iya. Itu sih 3 itu. Kalau makanan apa ya? Fish and chips. Lo nggak pernah coba? Fish and chips. Lah makanan khas Scotland tuh apa? Scottish. Jujurly sampai sekarang gue nggak tahu. Jujurly gue marah loh. Gue udah nggak tahu. Nanti mungkin setelah podcast baru gue cari tahu. Atau lu lagi cari tahu nih?
10 traditional Scottish foods to try. Scotch pie, Scottish porridge. Alright. Oh, Scots pie, gue pernah nyoba Scots pie. Apa tuh Enak. isinya? Yang waktu gue dapet kayak selai apel gitu sih. Cuman emang beda. Gue nggak ngerti Enak pie-nya. Dia tuh waktu itu gue perayaan Natal gitu, Bren. Di gerejanya tuh kayak ngasih makanan Pie. gitu. Karena kita kan datangnya sore. Dikasih Scots pie gitu. Nih, ada namanya Cullen Skink. Tahu nggak lo? I have no idea itu apa. Ini menurut Google ya. Terus udah gitu Iya, nomor 4 deep fried Mars bars. Oh, coklat digoreng. Coklat digoreng, gue belum pernah nyoba sih, cuman gue Menarik lihat ya, boleh coba tuh, kayaknya aneh. Nah, Dan, lu ini kan orangnya, setidaknya dari yang lu bilang soal rutin, setidaknya kan gue bisa get the idea bahwa lu tahu what matters to you, what is important to you, ya kan? Lu tahu caranya lu bisa being productive, caranya trick your own self bahkan untuk jadi produktif dengan motivation and hormones tadi. Kira-kira kalau lu bisa ngomong ke diri lo sendiri 5 tahun lalu atau 5 tahun ke depan, kira-kira lu bakal ngomong ke yang mana? Pertanyaannya, oke, sekarang udah bisa milih ya? Boleh milih. Kayaknya sih ke 5 tahun ke depan sih. Oke, apa tuh? Kira-kira bakal Karena ngomong? maksudnya ke 5 tahun ke belakang kan gue nggak bisa ngubah hal yang udah terjadi ya. Ini kan cerita kita berandai-andai. Bisa travel. Gak apa-apa, gue tetap. Realis. Jangan lupa. Gue realis. 5 tahun ke depan. Ini lu berarti lu denger lagi podcast gue ya? Benar, tenang. Ternyata gue simpen episode ini buat 5 tahun lagi. Nggak usah 5 tahun lagi, Bren. Setiap gue ngerasa down, gue dengerin aja terakhirnya. Wah, keren. Bagus. Ini bagus. Yeah, Ini motivasi yang bagus. Oke, gimana tuh? It's not going to be easy. Udah. It's not going to be easy. I mean, kalau dia easy, dia nggak worth it. Dan maksud gue dia itu nggak harus orang ya, apapun itu. Makanya kalau misalnya, itu salah satu reminder gue sih, yang bakal gue ingat, it's not going to be easy. It's not going to be easy. Dan gue punya pertanyaan nih. Tiba-tiba kepikiran. Dan gini, kan it's not going to be easy. Kalau nggak susah, itu berarti nggak worth it. Tapi kapan kita tahu kita kapan harus berhenti? Dan kadang-kadang kita kan harus tahu kapan kita mesti berhenti. Dari pertanyaan itu gue mau nanya dulu nih. Maksud berhenti itu bukan give up kan? Kalau give up ya berarti? Bahasanya give up ya? No. Nah, kalau give up berarti gak bakal ada kata berhenti di hidup gue. Karena gue selalu berusaha never give up. Kecuali konteksnya beda nih, lu harus nambahin konteks dong, Ben. Anggaplah mau apa nih, orang misalnya, ngejar orang gitu, atau apa, maksudnya apa? Konteksnya harus soalnya gue ngerti. Gini Dan, gue rasa gini. Oh, lu berarti dalam apapun dalam hidup lu bakal hajar terus. Never give up. Sampai akhirnya ya udah emang yang dari yang lu perjuangin ini apapun itu, ya udah emang ternyata lu menunjukkan kalau ya udah that's it. Emang gak bisa. Gitu bukan? Yang penting lu udah bener-bener usaha sekeras mungkin. Ya. Jelas. Okay. Bukan masalah give up, masalah emang ya udah nggak bisa diperjuangin lagi. Kok jadi sedih? Kok jadi kayak curhat? Enggak ya? Kalau bentar. Kalau nggak bisa diperjuangin lagi itu gini. Aduh, gue harus gue mikir bentar ya, karena ternyata makin spesifik pertanyaannya makin susah gue jawabnya. Nggak spesifik loh, apapun itu. Iya. Kalau tadi apa, makin nggak bisa diperjuangin lagi ya? Lu tuh bukan menyerah, tapi lebih ke lu udah perjuangin secara maksimal, tapi yang lu perjuangin udah nggak bisa diperjuangin lagi, ngerti nggak? Oh. Jadi bukan lu putar balik, emang udah buntu. Oke. Kalau hasilnya adalah rejection atau failure, kan tadi gue udah bilang kan, buku gue kan soal rejection atau failure kan. Opsinya cuma dua. Apa? Opsinya cuma dua. Karena
setelah kita memperjuangkan sesuatu dan kita dapat hasilnya rejection atau failure, opsi apapun yang kita ambil bakal nyakitin diri kita sendiri, Bren. Either you still chasing it, either you let it go. Dua hal itu tetap bakal ngerasa sakit banget gitu di hidup lo. Iya, benar. Kalau dari gue adalah, gue pilih sakit mana yang gue nyaman gue lakuin. Aduh. Karena gue selalu berusaha adalah, sesakit apapun gue, life still going on. Life has, maksudnya hidup itu tetap harus berlanjut gitu. Jadi gue bakal pilih sakit mana yang gue nyaman. Karena at the end of the way, setiap hal di dunia ini bakal nyakitin kita. Kita tinggal pilih aja yang mana yang nyaman buat kita. Yang maksudnya ya yang nyamannya kita tuh yang mana gitu. Gitu sih kalau dari gue. Interesting kan? Nanti kita baca bukunya Dana pas udah jadi ya. Oke. Dan ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin pengen lanjut S2 atau pengen ke liburan ke Scotland, ada pesan-pesan? Gue lebih general aja boleh nggak? Boleh dong. Gimana? Untuk yang lebih general, salah satu hal yang paling gue kesel ya, ketika ada orang bilang it's not that simple. Pernah nggak sih lu kayak pengen bilang lu pengen sesuatu kayak gue pengen jadi ini gitu, terus ada orang bilang it's not that simple. Oke. Lebih kayak belittling gue gitu ya. Gue agak buat siapapun yang mendengarkan kata-kata itu, gue cuma mau bilang it's that simple kok. Percaya nggak? Karena ketika kita ngedengar kata-kata yang tadi it's not that simple, pikiran kita bakal berusaha meyakini bahwa hal yang paling simpel adalah berhenti berjuang. Benar. Jadi buat teman-teman yang ngedengar kata it's not that simple, it's actually that simple gitu. Gue bisa sampai ke UK, gue bisa ngelakuin apapun di hidup ini karena gue sekarang percaya it's that simple. It's either we want it that bad atau emang kita nggak mau itu sama sekali. But at the end of the day, it's that simple. Life tuh that simple, percaya sama gue. Yang buat complicated itu cuman emosi kita sebenarnya. Oke. Ini bagi para overthinker berarti ya. Gitu sih. Ya parah. Gue juga salah satunya kan. Gitu. Life is that simple. Itu sih kalau gue. Oke. Dan thank you banget hari ini udah mau diajak ngobrol. Semoga aja buat teman-teman bisa jadi inspiring, bisa jadi helpful juga. Ternyata tadi bukan cuma ngomongin soal living abroad aja, tapi juga ngomongin soal life. Ternyata dalam banget. Ini gue udah lama gak ngobrol sama Dana, tiba-tiba begini. Thank you banget, Dana. Thank you banget. See you guys in next episode.